Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Nabiga Pamungkas, NIM 1924 10 10 11 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas mengenai eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Jadi langsung saja ke soal nomor 1, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi untuk yang nomor 1, dataset sendiri atau himpunan data merupakan sebuah himpunan data yang berasal dari informasi-informasi yang ada di masa lampau, yang kemudian nanti akan dikelola menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Dan untuk melakukan hal itu, kita memerlukan teknik dari ilmu data mining. Setelah menemukan dataset, kemudian untuk training set, yaitu adalah bagian dari dataset, yang kemudian kita latih untuk melakukan sebuah prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma machine learning. Jadi kita itu akan memberikan petunjuk melalui algoritma, di mana nantinya agar sebuah mesin itu kita latih untuk bisa mencari korelasinya sendiri atau belajar mengenai pola yang diberikan, sehingga bisa melakukan sebuah prediksi. Kemudian kalau test set adalah bagian dari dataset yang kita tes untuk melihat keakuratannya, atau dengan kata lain, kita melihat performa dari dataset tersebut. Untuk selanjutnya ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Jadi untuk proses penyusunan dataset sendiri, itu di sini saya bagi menjadi beberapa tahapan. Untuk yang pertama yaitu menentukan masalah apa yang ingin digali. Jadi sebelum kita membuat dataset itu menentukan masalah apa yang ingin digali atau ingin diprediksi. Kemudian kita juga menentukannya ke dalam hal apa yang kita akan gunakan, misalkan klasifikasi kah, clustering kah, atau regresi, atau kita menggunakan pemingkatan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan mekanisme pengumpulan data. Ya, ini berkaitan dengan cara bagaimana kita mengumpulkan data. Kita itu bisa menggunakan machine learning untuk mengumpulkan mekanisme pengumpulan datanya. Ini dengan menggunakan algoritma tadi, kemudian bisa mengumpulkan datanya. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa kualitas data. Artinya di sini adalah kita perlu memeriksa dari data yang telah kita peroleh, apakah data tersebut dapat dipercaya keakuratannya, tingkat keakuratannya, sehingga nantinya ketika dikelola menjadi sebuah informasi, itu menghasilkan informasi yang akurat juga. Yang keempat adalah format data agar konsisten. Artinya selanjutnya adalah menyamakan dari format dari data-data yang telah kita peroleh. Artinya semuanya harus seragam formatnya. Yang kelima adalah kurangi data atau sampling atribut, yaitu kita perlu mengurangi data yang kita peroleh. Misalkan kita memperoleh banyak data, namun dari data-data tersebut yang kita ambil adalah data-data yang kita perlukan saja, dan artinya dalam lingkup apa yang kita perlukan. Jadi tidak perlu semuanya dimasukkan. Yang keenam adalah membersihkan data secara lengkap. Artinya, ketika ada data yang hilang, kita dapat menggantinya. Yang selanjutnya adalah menguraikan data. Artinya dari data-data yang diperoleh tadi, diuraikan secara lebih spesifik, agar data yang diperoleh ya lebih spesifik sesuai dengan keperluan kita. Yang delapan, menggabungkan data transaksional dan atribut. Artinya data transaksional ini seperti contohnya ketika kita mengunjungi sebuah website, kita itu ingin tahu trafficnya, itu dari data trafficnya itu dikunjungi berapa kali, terus apa yang pernah dibaca, itu bisa dijadikan atribut. Kalau yang 9 yaitu skala ulang data, artinya kita menskala ulangkan data yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir ada diskritkan data, artinya semisal kita punya data numerik, ada banyak sekali data numerik, kita itu dapat mendiskritkan datanya, itu membaginya menjadi beberapa kategori, sehingga lebih mudah kita pahami. Lanjut ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 yaitu jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi untuk dataset iris sendiri itu merupakan sebuah dataset yang diperkenalkan oleh ahli statistika dan biologi Inggris, yaitu Ronald Fisher, di mana di dalam papernya dalam tahun 1936. Ya, dataset ini sendiri memiliki beberapa kelas, yaitu mengenai bunga ya. Di sini ada bunga iris tosa, iris versicolor, dan virginica. Sementara itu, dataset ini terdiri dari 150 baris atribut, yaitu kolom-kolomnya ada petalwidid,
petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian selanjutnya adalah soal yang nomor 4. Masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, stosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, jadi untuk membuat array 2 dimensinya, yang pertama adalah import matplotlib, pyplot, asplt, import numpy asnp, kemudian kita masukkan array-nya. Di sini saya menggunakan 2 kurung siku karena yang diminta adalah 2 dimensi. Ini datanya berasal dari Excel dataset irisnya yang sudah diambil datanya. Kemudian setelah semua, kemudian di sini saya menggunakan variabel sesuai dengan nama bunganya, yaitu stosa sama dengan R0.245,0. Nah, ini maksudnya adalah stosa itu array dari baris ke indeks ke 0 sampai 45, sementara itu untuk kolomnya itu semua kolom. Untuk virginica array ke baris ke 46 sampai 90. Kemudian untuk kolomnya mulai dari indeks ke 0 sampai terakhir. Begitu juga dengan versicolor. Versicolor ini itu array pada baris ke 91 sampai 135. Kemudian untuk kolomnya mulai dari kolom indeks ke 0 sampai terakhir. Dan untuk unknown itu dari array baris ke 136 sampai terakhir. Dan untuk kolomnya mulai dari kolom indeks ke 6. Kemudian kita di sini ada print petik stosa, koma stosa. Nah, ini adalah variabelnya. Kemudian ini stosa ini adalah nama yang ingin diprintkan ya. Karena berhubung sama menggunakan variabel yang sama, jadi sintaknya seperti itu. Kemudian hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah itu lanjut ke nomor 5, yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk stosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Jadi caranya sama, pertama kita import matplotlib-nya, kemudian array-nya didefinisikan seperti yang sudah tadi kita gunakan di nomor sebelumnya. Kemudian di sini ada pembagiannya yang sama seperti tadi, stosa mulai baris indeks ke 0 sampai 45, ke 45 sampai 60, versicolor 90 sampai 135, dan 136 sampai terakhir. Kemudian di sini ada print. Nah, ini maksudnya print sepal length dan petal width itu sesuai dengan poinnya A. Jadi x di sini ada variabel x sama dengan stosa, ini untuk memanggil variabel yang tadi. Titik 2, setelah kurung siku ada titik 2, jadi artinya semua barisnya akan di print nantinya dari indeks 0 sampai 45. Kemudian ada kurung siku lagi 3. Ini maksudnya adalah kolom indeks ke-3. Jadi sesuai dengan yang contoh di Excel tadi, untuk sepal length itu berada pada kolom di indeks ke-3. Kemudian untuk y-nya sama dengan stosa titik 2, 0. Jadi 0 ini untuk indeks dari kolom petal width-nya. Jadi sama untuk, kemudian ada plt.scatter x, y, color sama dengan red. Jadi ini untuk stosa diberi warna merah kan, red. Jadi seperti itu sintaknya. Kemudian untuk virginica sama, hanya mengganti nama variabelnya saja karena ini barisnya menyesuaikan. Kemudian untuk indeksnya yang di dalam kurung siku itu sama, karena yang kita inginkan adalah indeks dari sepal length dan petal width. Kemudian lanjut selanjutnya itu untuk yang sepal width petal length itu berada di indeks, sepal width-nya itu berada di indeks kolom kedua dan petal length-nya ada di indeks kolom ke-1. Jadi sintaknya kurang lebih sama, jadi x sama dengan stosa titik 2 yang melambangkan semua baris akan di print, kemudian koma 2 ini ya indeks kedua untuk sepal width dan di y-nya untuk petal length.
Sama seperti itu, warnanya menyesuaikan dengan soal. Begitu juga dengan yang selanjutnya, sepaleng dan petaleng. Ini yang D. Untuk yang D itu untuk sepaleng ada di indeks kolom ketiga dan untuk petal width-nya ada di indeks kolom ke-1. Jadi sintaknya kurang lebih sama, hanya mengubah indeksnya. Dan yang terakhir itu karena mungkin terdapat kesalahan dalam pengetikan yang antara A dan C sama, jadi saya di sini mengerjakan satu nomor lagi untuk yang sepal width, petal width yang belum ada di situ. Jadi untuk sepal width dan sepal width itu ada di indeks kolom kedua dan petal width-nya ada di indeks kolom ke-0. Jadinya sintaksnya X sama dengan stosa titik 2,2, Y-nya sama dengan stosa titik 2,0. Itu untuk stosanya. Untuk lain-lainnya itu tinggal menyesuaikan pemanggilan variabelnya dan indeksnya. Dan untuk hasilnya setelah di print kurang lebih seperti ini. Kemudian soal selanjutnya jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Jadi untuk pengelompokan pada scatter plotnya sendiri di sini itu terdapat beberapa gabungan ya. Jadi di sini untuk yang unknown, untuk yang variabel unknown yang diberi warna kuning itu menyebar di seluruh kelas bunganya. Jadi mulai stosa, virginica, dan versicolor itu ada bergabung dengan variabel unknown-nya. Sementara itu untuk di sini bisa kita lihat bahwa stosa itu berdiri sendiri, hanya bergabung dengan unknown. Sementara itu untuk virginica dan versicolor-nya itu merupakan gabungan. Jadi di sini kurang lebih ketika kita mengabaikan yang variabel, ketika kita mengabaikan kelas yang unknown, itu akan terbagi menjadi dua kelas besar, yaitu kelas iris stosa dan gabungan antara iris virginica dan versicolor. Kemudian nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Ketika dilihat dari scatter plot-nya, untuk data unknown sendiri, itu sifatnya menyebar hampir di semua, bukan hampir di semua kelas bunganya. Jadi ketika kita lihat stosa, di sini juga menyebar, di sini ada di stosa, ada di virginica, dan versicolor. Selain itu, kita juga bisa menggunakan clustering untuk mendefinisikan terkait ini. Untuk mendefinisikan untuk mengetahui bahwa pembagian dari setiap kelasnya. Jadi karena clustering sendiri itu pengertiannya adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok, sehingga data yang ada di dalam satu kelompok itu memiliki kemiripan yang sama, sementara data antar kelompoknya itu memiliki kemiripan yang minimum atau berbeda. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Buatlah paralel koordinat dari koordinat plot dari data yang berupa stosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk stosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk virginica. Gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Jadi di sini sama kurang lebih tahapannya. Yang pertama melakukan import dulu matplotlib-nya, terus NumPy-nya, kemudian ini-nya dimasukkan. Setelah ini dimasukkan, di sini saya mendefinisikan lagi variabelnya seperti tadi untuk baris-barisnya. Stosa mulai dari indeks 045, virginica 46 sampai 90, versicolor 91 sampai 135, dan unknown 136 ke bawah. Jadi kemudian setelah itu kita menggunakan perulangan for. Jadi di sini ada for i in range len stosa. Jadi ini untuk menghitung panjang datanya, panjang data stosa.
Kemudian plt.plot setosa i, titik 2 color red. Jadi di sini kita akan melakukan perulangan kepada seluruh nilai dari setosa, dari baris setosa yang sudah dihitung tadi, yang sudah diselangin tadi. Begitu juga untuk Virginica dan Versicolor. Dan hasilnya akan diperoleh seperti di bawah ini. Yang akan saya jelaskan yaitu nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Jadi di sini karakternya adalah untuk setosa itu dimulai dari titik 0,0, kemudian akan secara konstan terus naik. Di sini ketika kita lihat akan terus naik hingga titik puncaknya berada di 3,5. Indeks di X-nya 3, Y-nya 5. Kemudian untuk Virginica dan Versicolor itu memiliki pola yang kurang lebih sama. Hanya saja kalau untuk Versicolor itu dimulai dari 0,1 dan kemudian dia nanti ada puncak di titik 1,5 dan akan turun di titik 2,1. Sementara itu untuk yang Virginica itu dimulai dari titik 0,2, kemudian akan naik di titik 1,7, kemudian akan turun lagi di titik 2, tidak terlihat ya, sekitar 2,2 atau 2,1. Jadi untuk polanya sama untuk Virginica dan Versicolor, di mana akan mengalami kenaikan, nilai Y akan mengalami kenaikan ketika X berada di titik 1,0. Sementara nilai Y akan mengalami penurunan ketika X berada di titik 2,0. Jadi kurang lebih polanya seperti itu. Jadi naik, turun, naik, akan naik lagi di 3, ya, ketika X berada di 3,0 itu akan naik lagi. Kemudian di 4,0 mungkin akan turun lagi. Seperti itu polanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.